Yang ketiga, keempat, sorry. Yang pertama tadi konten yang abadi. Yang kedua kontennya tidak menggunakan atau memakai uang atau modal. Yang ketiga, buatlah konten yang memiliki mangsa pasar yang luas. Yang keempat, buatlah konten yang tidak harus memiliki keahlian khusus. Jadi yang fleksibel. Jadi misalkan, mas, bikin konten masakan ya. Orangnya nggak punya keahlian masak, itu kan lucu, ya kan? Mas bikin konten, bikin videographer, orangnya nggak pernah pegang kamera, kan lucu. Jadi buatlah konten yang tidak harus memiliki keahlian khusus. Daripada kalian masih harus, misalkan mau niru-niru tetangganya bikin konten masak, kalian masih mau kursus masak dulu, baru jadi konten. Kelamaan, ya kan? Cara goreng tempe, itu pakai modal nggak? Cara membuat mie rebus contohnya pakai modal, walaupun hanya sebatas mie rebus. Tapi beda dengan ini, doa supaya hutang cepat lunas. Semua orang pasti nonton. Doa supaya kaya mendadak dalam hitungan hari. Wah, dicari semua orang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah buatlah konten yang fleksibel, yang dimana pembuatannya tidak harus menggunakan tempat yang khusus dan waktu yang khusus. Jadi walaupun kita di dalam rumah, di teras, mau di kamar, mau di kebun, dalam mobil, kita masih bisa. Beda dengan konten yang harus menggunakan tempat yang khusus. Contohnya bikin konten mancing, perlu tempat khusus enggak? Perlu ke sungai, ke kolam. Terus hujan, nggak jadi bikin konten. Nah kalau kayak gini Pak, mau bikin kapan saja oke. Sehari mau bikin 10 konten tuh bisa. Nggak akan kehabisan ide konten. Itu 5 poin. Ini harus dipegang kuat. Kalau memang tujuannya mencari uang dari YouTube. Jangan egois, jangan ikut-ikutan teman yang katanya teman bikin konten gamer itu wah katanya. Lah kalian bukan seorang gamer. Ya bukan gamer nanti. Bukan menyenangkan tapi menjijikkan videonya nanti malah. Ya. Buatlah yang ini, minimal ini. Jadi pengalaman saya menjadi konten YouTuber ya, saya selalu mencari konten-konten yang paling gampang. Paling gampang orang yang bisa tiru. Konten kesehatan, contohnya kayak gini. Nah, konten kesehatan namanya acaranya Rangga Mahasiat. Hitungan menit sakit pinggang sembuh, sakit gigi sembuh seketika. Saya bukan dokter, teman. Tapi saya bisa bikin konten kesehatan. Nah, ini. Kira-kira cara mengobati sakit pinggang itu abadi atau viral? Abadi. Kalian belum lahir sakit pinggang sudah ada. Ya. Sampai saat ini pun banyak yang sakit pinggang. Kemudian kira-kira nanti kalau melihat konten ini pakai modal atau tidak? Ya, contohnya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Yang jadi korban kaki istri saya buat bahan konten. Jadi caranya cuma seperti ini. Jadi saya pengen jadi bikin konten kesehatan, tapi saya bukan ahli medis ya kan. Ya buatlah kesehatan yang non medis, yang pengobatannya secara tradisional atau pijat refleksi. Walaupun cuma modal handphone, modal kaki istri saya dan tidak ada tampak wajah, itu masih bisa dan diterima oleh YouTube beserta pemirsanya. Nah buktinya yang nonton 2 juta, yang like 36.000, yang dislike cuma 1.800. Perbandingannya jauh. Dan yang berkomentar juga, wow sangat terima kasih sedang malam sepinggang. Terima kasih Pak ilmunya ini. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Hilang terus bila dipijit, nah ini bermanfaat, ya kan? Tapi kalau yang komen video sampah, nah itu biasanya kompetitor yang berkomentar. Jadi kita abaikan aja. Orang mau berkomentar apapun kita harus mau menerima. Itu orang yang good ya. Mau menerima usulan, mau komentar orang lain, kita terima aja tampung. Nanti kita filter mana yang baik. Nah, kira-kira kayak gini pakai modal nggak? Baik, Poin teman. 2. Yang pertama abadi ya, masuk. Yang kedua pakai modal nggak? Nggak pakai modal. Poin 3.
Luas gak targetnya? Semua orang dapat ya. Poin 4, apa harus punya keahlian khusus? Beda dengan yang nyuntik, kan harus punya titel dulu Pak. Kalau kita nggak punya titel, nyuntik-nyuntik ditangkap Pak ya. Kalau cuma pijit-pijit kayak gini kan aman-aman saja. Semua orang pasti bisa, sangat mudah. Kemudian yang kelima, apa perlu tempat khusus atau waktu khusus cara membuat konten ini? Nggak harus. Jadi semua orang pasti kapan saja, di mana saja bisa. Sangat mudah. Jadi yang pertama, buatlah konten itu yang abadi, tidak pakai modal, ya kan? Kemudian tidak menggunakan tempat yang khusus dan waktu yang khusus. Nah, ini yang saya kerjakan. Konten Islami. Berapa sih pendapatannya Mas Imam dalam 1 bulan? Saya tanya, kerja apa? Sebulan 300 juta. Saya tanya. Modal handphone. Kalau berbicara sama orang yang nggak saya tunjukkan, ya mereka nggak akan percaya. Alah, udah brus gitu kan, ngomong doang. Tapi alhamdulillah yang saya dapatkan di sini dalam setiap bulannya. Juninya 5 juta, bulan Juli naik 18 juta, Agustusnya 51 juta, Septembernya 146 juta, kemudian Oktobernya 279 juta, Novembernya masih separuh perjalanan sampai tanggal 17 November hari ini terhitung sudah dapat 179 juta. Tertarik enggak? Saya tanya dulu. Kalau tertarik saya lanjutkan, kalau enggak saya berhenti aja. Nah, gitu. Saya bukan sarjana, saya cuma lulusan SMA, pakai modal handphone. Bukan. Kalau kalian tanya saya, Mas, merek kameranya merek apa? Demi Allah saya belum punya kamera, saya belum pernah beli. Masih saya punya handphone aja. Mas, studionya seperti apa? Apa harus didinding hiasi lampu-lampu? Pak Eli sudah tahu tempat saya. Jadi gunakan apa yang kita punya, jangan yang orang lain punya. Itu salah besar. Manfaatkan yang kita punya. Kita sudah dikasih modal, itu pun lebih mahal dari kamera, lebih mahal daripada laptop. Saya tanya, Mas, tangannya yang kanan boleh saya beli 2M? Boleh, 2M saya beli. Mahal mana sama laptop? Mahal tangan. Otak sampean saya beli, Mas, berdonor otaknya 10 miliar boleh? Ya, kira boleh. Nah, itu kita manfaatkan sekarang. Apa yang kita punya itu manfaatkan benar dengan apa yang kita punya. Jadi tidak ada keterlambatan ketika kalian mau pengen mendapatkan uang dari YouTube. Nah, kok bisa begitu, Mas? Ya karena kita di sini juga, karena apa? Kerja keras Anda telah membuahkan hasil, ya kan? Bukan kerja leye-leye membuahkan hasil, gak ada. Jadi kerja keras yang membuahkan hasil di sini. 33 juta dari satu akun saja. Nah, akun satunya dapat berapa, Mas? Misalkan contoh ini, Yon. Satu akun. Akun satunya dapat 32 juta. Akun satunya tinggal ngitung. Yang ini dapat berapa ya? Jadi mohon maaf, di sini saya tidak menyombongkan kepada teman-teman. 93 juta yang Oktober. Jadi tinggal ngitung, tinggal menambahkan aja. Ya kurang lebih kalau kita hitung omsetnya saya 500 juta dalam 1 bulan. Kalau kita usaha nyata, butuh modal berapa menghasilkan uang segitu? Tuh. Jadi kita itu jangan pernah pesimis. Aduh, saya wis terlambat ya. Saya nggak bisa. Saya kan udah terlanjur. Ini salah satu dari beberapa akun saya. Jadi buat teman-teman di sini jangan pernah untuk pesimis.
ketika belum punya bakat, belum punya kamera ataupun belum punya studio, jadi bukan seperti itu caranya. Jadi kita harus tetap berusaha bagaimana supaya bisa menjadi seorang YouTuber yang tanpa modal. Oke, ini mau dilanjut ya? Lanjut ya. Kita mau jadi seorang YouTuber yang bisa menghasilkan uang saat ini, kita perlu yang namanya syarat-syaratnya. Jadi yang saya sebutkan tadi, YouTube itu skemanya segitiga. Ada YouTuber, YouTube, dan pemirsa. YouTube hanya butuh video yang original dan tidak melanggar. Dan pemirsa butuh yang bernilai. Ada yang menghibur, mengedukasi, atau bermanfaat. Nah, kemudian apa saja Mas Imam syaratnya menjadi seorang YouTuber yang bisa menghasilkan uang? Yang pertama, kita perlu yang namanya 1000 subscriber. Jadi setelah membuat Gmail nanti ya, mungkin kalian semuanya sudah punya email karena smartphone rata-rata butuh Gmail. Nah, saat memiliki Gmail, kita daftar yang namanya channel YouTube. Nah, kita akan bimbing nanti bagaimana caranya membuat channel YouTube. Kalau mau, boleh Pak Eli ya nanti. Nah, siap. Jadi sekaligus nanti langsung eksekusi ya, langsung action. Nah, setelah membuat Gmail, kita membuat channel YouTube. Nah, membuat channel YouTube itu yang seperti apa Mas? Kita kan buat email sudah ada YouTube-nya. Nah, itu namanya YouTube utama, channel utama. Kita nggak perlu isi yang itu. Kita membuat channel bisnisnya. Nanti saya jelaskan apa perbedaan utama dan bisnis. Nah, yang penting kita harus tahu syarat-syarat bagaimana YouTube bisa menghasilkan uang. Yang pertama harus memiliki 1000 subscriber. Subscriber itu adalah pelanggan yang berlangganan subscribe. Kebanyakan orang mengeluh, Mas susah cari subscribe. 1000 lagi Mas. Ya mau cari kemana? Ya jangan dicari subscriber kok dicari. Ya biarkan bagaimana mereka datang sendiri. Dengan cara seperti apa? Ya seperti kita, contohnya ya, membuat channel YouTube itu sama seperti membuat toko. Channelnya itu tokonya, videonya itu isi tokonya. Nah, bagaimana ketika ada orang lewat di depan toko kita, ketika noleh, dia mau masuk. Berarti apa? Tampilannya harus menarik. Setelah masuk, bagaimana orang itu tidak hanya masuk supaya bisa beli-beli. Baru buka pintunya, selamat datang, selamat berbelanja. Nah, senang kan? Baru masuk pintunya sudah dipromotin, ya kabur. Sama juga di video. Orang melihat thumbnailnya langsung tertarik, klik. Dengan modal 1 lembar jadi miliarder, tertarik, ya kan? Klik. Nah, setelah diklik, bagaimana orang itu nonton betah. Tidak hanya nonton betah, gimana caranya orang itu supaya ada interaksi, like, ada yang mau berkomentar dan juga mau jadi subscribe. Sama dengan orang berjualan, bagaimana setelah masuk tidak hanya masuk tapi supaya bisa beli-beli. Kemudian tidak hanya beli-beli, bagaimana caranya mengatur strategi pembeli itu jadi pelanggan kita. Tentunya pelayanannya. Sama juga dengan YouTube. Bagaimana ketika kita sudah menjual video kita ke YouTube, unggah ke mesin YouTube, orang tertarik untuk ngeklik. Setelah ngeklik, bagaimana orang itu betah nontonnya. Setelah betah, bagaimana orang itu supaya ada interaksi, like, komen, subscribe. Halo guys, baru diklik halo guys, ya nggak tertarik mereka, ya kan? Tapi bagaimana setelah ngeklik mereka itu betah. Pertama, kita sambut nih pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya. Saya doakan bagi pemirsa yang menyimak video saya kali ini dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga sembuh, yang punya hutang semoga lunas, yang belum punya jodoh semoga dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Senang gak orang-orang itu kalau didoakan? Pasti kita yang nonton. Beda kalau begitu klik langsung, halo guys, apa kabar semuanya, jumpa lagi. Nah itu jarang orang yang suka, apalagi ibu-ibu, apalagi orang-orang yang sudah sepuh. Males nonton. Apalagi bikin berita hoax, paling.
Jadi bagaimana ketika orang itu sudah masuk video kita, masuk ke tubuh kita, upayakan strategi kita itu dimanfaatkan. Bagaimana supaya banyaknya komen, ya kan? Kalau saya kan bikin kontennya, silahkan tulis hajat Anda di kolom komentar. Wah, semuanya nulis hajatnya di kolom komentar, karena Islami kan. Ya Allah, doakan ATM saya terisi sendiri. Komen. Kemudian komen lagi, ya Allah, ATM saya Bank BRI, nomor rekeningnya sekian katanya. Itu biasa namanya orang yang berdoa, ya orang-orang berdoa di situ. Jadi dikomentarkan. Nah, saya memang menyuruh silahkan tulis hajat Anda di kolom komentar. Itu salah satu trik saya bagaimana orang itu untuk berkomentar. Baik di konten apapun nanti, ya kan? Bagaimana mengundang orang itu supaya mau berkomentar. Mau bikin konten tutorial IT, ya. Cara membuat program, silahkan, boleh, tidak ada salahnya. Cuma kita yang penting apa? Pengemasannya. Jadi buatlah video kita walaupun spesifik, tapi kita kemas yang lebih wah. Contohnya, contoh ya, cara menggoreng sosis. Tertarik nggak, Bu? Nggak tertarik, biasa kan cara menggoreng sosis. Tapi kalau kita kemas lebih wah, ya kan, modal 5.000, hasil ratusan ribu setiap hari. Diklik goreng sosis, cara menjual sosis, pengemasannya. Tahu cangkarok di sini? Oh, tahu cangkarok ya? Cara membuat cangkarok, siapa yang menonton? Nasi karak itu, Bu. Ya, nasi karak yang digoreng itu cangkarok namanya kalau bahasa Maduranya. Cara membuat cangkarok, nggak ada yang nonton. Siapa yang mau nonton? Nggak tertarik. Tapi ketika saya buat judul itu lebih wah, modal nasi sisa hasil jutaan. Nyampe dalam videonya goreng cangkarok. Sama juga di dunia nyata. Kalau saya suguhkan, Bu, pisang goreng, mungkin sampai nggak tertarik. Paling tertarik mbah-mbah yang sudah ompong itu, mbah-mbah yang suka pisang goreng. Tapi kalau pisang goreng itu saya kemas lebih wah, pisang goreng kremes rasa keju, pisang goreng kremes rasa coklat, anak kuliahan pun mahal. Benar nggak, Bu? Jadi bedanya di pengemasan. Jadi adik-adik di sini nanti ketika mau membuat konten, ya kan, boleh konten apa saja boleh. Yang penting 5 poin tadi itu usahakan itu kalau memang mindsetnya cari uang, abadi, nggak pakai modal, luas, fleksibel, ya kan, nggak punya harus keahlian khusus, dan juga kapan saja di mana saja bisa bikin konten. Itu. Jadi ini mungkin sanggup bagi kalian ketika nanti kalian sudah lulus. Walaupun kalian mau contoh konten-konten saya yang Islami, kesehatan, monggo, tidak ada salahnya. Alhamdulillah saya dari beberapa konten yang saya kerjakan, semuanya konten-konten Islami. Karena apa? Satu, saya niatnya cari uang. Tentunya ketika memproduksi video lebih banyak daripada harus membuat konten tutorial-tutorial yang susah bagi saya memproduksi videonya. No problem, orang mau ngomong apa, videomu sampah, no way, saya nggak ngurus kamu. Yang penting pemirsa tetap suka. Dan pesan saya, jangan pernah membuat konten hoax, karena resiko. Kalau memang bisa menghibur, buatlah konten yang menghibur. Kalau nggak bisa menghibur, jangan membuat konten yang menghibur. Bukan menghibur nanti, menjijikkan adanya. Udah, kita buat konten-konten yang sederhana. Banyak kok konten-konten sederhana itu yang bisa teman-teman tiru. Contoh nih ya, salah satu dari anak didik saya. Konten yang kesehatan, tapi pengemasannya yang luar biasa. Contoh, hati-hati mengkonsumsi, bikin punya mama hampir gak muat katanya. Ya. Mama terkejut, punya ayah mudah berdiri lagi, sekali berdiri kuat 5 jam. Menarik gak? Tapi jangan keras dulu ya, pikirnya jangan keras. Oleskan 5 menit, punya laki tegang hingga berjam-jam. Jangan keras dulu. Nah, kita lihat di sini. Ternyata videonya kaki kram, kakinya yang kram, kuat berjam-jam. Resep Arab punya mama hampir gak muat lubangnya. Ternyata obat gemuk gak muat lubang celananya. Ini salah satu contoh konten yang kesehatan.
Ada lagi juga ini. Ini baru bikin kontennya. Alhamdulillah baru bikin di 24 Juli 2021. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah mendapatkan penayangan 1.700.000 dan sudah menghasilkan kurang lebih sekitar 10 juta yang dia dapatkan. Nah, kontennya seperti apa? Nah, ini salah satu konten yang dikerjakan oleh murid saya. 1 bulan 194.000. Nah, videonya seperti apa? Konten Islami. Jika butuh uang cepat, bacalah amalan ini. Sampai dalam videonya. Nah, ini salah satu triknya. Tulis Qabiltu dan Amin di komentar untuk meningkatkan traffic kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Modelnya cuma syuting bunga. Bahkan lebih bagus di halaman Poltek ini lah bunganya, Pak. Jadi konten. Ini aja bunga sawah, tapi jadi konten. Tinggal kita tambahin dubbing. Saya rasa teman-teman di sini lebih pintar. Ini bukan ustadzah, cuman hanya kopas dari artikel. Kopas dari artikel kemudian dijadikan konten. Kalau lihat videonya sangat jelek, kita tanya YouTuber pasti dislike. Tapi yang kita dapatkan di sini dari misalnya 7.400 dan yang tidak suka cuma 283. Nah, masih mau, saya nggak bisa bikin konten seperti itu. Nah, saya kasih contoh sedikit bocoran bagaimana kita mengcopy dari suara menjadi teks. Nah, suaranya kan yang dia ucapkan ini kan. Muhammad wa Maulana Muhammad. Kita tinggal copy linknya, kita salin ya, kita bagikan, kita salin linknya, kemudian kita mencoba masuk ke websitenya antiago.com. Kita transkrip dari video online-nya. Jadi suara video menjadi teks. Nah, bingung teman-teman di sini mau ngomong seperti apa? Tinggal kita tiru ini. Kita copy judul-judul linknya, udah. Tinggal kita baca. Kita membuat intonasi sendiri. Kalau mau ditambahi boleh, dikurangi boleh. Jadi biar gak bingung ketika pas saya harus ngomong seperti apa. Ya udah, caranya seperti itu. Mau di konten apapun sama caranya nanti. Kita buka linknya ya kan. Di sini kita buka linknya. Misalkan mau bikin tutorial apa, mau cara ngomongnya gimana, kita transkrip ke antiago.com. Ini website yang mentranskrip dari video menjadi bahasa atau teks. Seperti ini. Jadi semua yang dia ucapkan di dalam videonya dia akan langsung menjadi teks di antiago.com. Nah. Kemudian kita lanjut kepada tadi syaratnya. Jadi syarat yang pertama harus memiliki 1.000 subscriber. Kita jangan sibuk mencari bagaimana mendapatkan angka 1.000. Kebanyakan orang malah bikin yang sesat. Sub for sub. Mas pinjam HP-nya dong. Subscribe. Mas pinjam HP-nya. Subscribe. Bu, jangan lupa ya subscribe channel saya. Nah, itu cara sub for sub atau meminta dengan paksa. Percuma kita memaksa orang lain yang ada nggak nonton. Biarkan pemirsa yang minat sungguh untuk datang sendiri ke channel kita dan subscribe. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah perlu 4.000 jam. 4.000 jam. Video kita cuma 3 menit. Kapan mencapai 4.000 jam? Jadi kalau 4.000 jam hitungan menit adalah 240.000 menit.